Apakah sahabat tani sudah menggunakan alat ini atau belum? Karena panen memuaskan ditentukan dari proses awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semua? Semoga pada sehat selalu. Amin. Sedikit informasi yang akan saya sampaikan mengenai pH tanah, semoga bermanfaat untuk sahabat tani semua. Untuk sahabat tani yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen. Pengertian pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasahan suatu benda yang diukur dengan skala pH meter atau pH antara yang menunjukkan angka 0 sampai dengan 14. Kenapa pH tanah harus diukur? Sebetulnya ini untuk menentukan atau mengidentifikasi atau mengetahui kondisi tanah sawah yang akan kita tanami, asam atau basa. Sahabat tani, kapan kita harus mengukur pH tanah? pH tanah diukur menurut sumber yang saya baca, yaitu di 40 hari sebelum tanam. Ya paling tidak di sebelum pengolahan lahan lah ya. Soalnya kalau 40 hari itu biasanya sangat lama sekali ya. Karena pada saat ini banyak alat berat ya yang mengolah lahan di area pesawahan. Jadi untuk waktu pengolahan lahan itu sangat singkat. Sahabat tani tercinta, ketika setelah diukur menggunakan alat, nanti lahan kita akan menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan ya, berapa nilainya, nanti di situ muncul. Nah, dari proses itu kemudian nanti setelah keluar angkanya di asam atau di basa, untuk penanganan asam itu biasanya menggunakan kaptan ya, kapur pertanian. Sedangkan ketika menunjukkan basa itu harus menggunakan sulfur atau belerang. Kenapa dalam kondisi asam atau basa harus ditangani? Begini sahabat tani, dalam kondisi asam atau basa itu akan mempengaruhi penyerapan nutrisi yang kita berikan. Seperti pada saat kita memberikan pupuk urea, TSP atau Ponska ya, itu akan tidak maksimal hasilnya. Sahabat tani, aku pernah punya pengalaman seperti ini ya. Ketika padi ditaburi pupuk, dia tidak ada perubahan, hijau tidak, kemudian tinggi juga tidak signifikan, lalu kemudian daunnya berwarna tetap ya, berwarna hijau pudar. Nah pada saat diukur itu menunjukkan dalam kondisi basah. Kalau untuk contoh yang asam, biasanya petani sudah pada tahu ya, oh itu terkena asam-asam gitu. Nah tampang padinya itu seperti kerdil rumput ya, dia rumputnya besar cuman tidak naik ke atas, atau kerdil, dia pendek. Lalu kemudian ada juga yang tinggi, ada yang pendek gitu, dia tidak rata. Lalu bagaimana cara mendapatkan alat pH tanah atau alat untuk mengukur kadar keasaman tanah? Untuk saat ini sangat mudah sekali ya sahabat tani. Ada yang harganya terjangkau sampai dengan yang mahal. Itu terdapat di toko-toko online shop ya. Kebetulan saat ini saya menggunakan alat yang seperti ini nih. Menurut saya ini sangat simpel ya untuk digunakan. Tinggal tancap, mengandalkan cahaya sinar matahari, lalu kemudian muncul ukuran atau hasil dari pengukuran kadar asam pH tanah. Sahabat tani, berikut ini adalah skala pH ya, tabel skala pH. Dari skala 0 sampai dengan 14, di sini 0 sampai 5 itu adalah asam. Kemudian 5 sampai dengan 7
yaitu 7,5 itu normal ya. Kemudian dari 7,5 sampai dengan 14 itu basah. Lalu berapa normal pH tanah untuk menanam padi? Nah, berikut ini adalah tabel ukuran pH untuk menanam padi itu pada angka 5 atau pada skala 5,5 sampai dengan 7,8. Pada bagan ini menerangkan bahwasanya untuk padi itu 5,5 sampai dengan 6,5. Tapi ada beberapa sumber yang saya baca itu di 7,8, 5,5 sampai dengan 7,8. Oke, bagaimana sahabat tani semua? Apakah sahabat tani sudah menggunakan alat ini atau belum? Karena panen memuaskan ditentukan dari proses awal. Demikian sahabat tani, salam satu lumpur, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.